Main. Enggak, aman. Main. Aman. Haus. Enggak haus sih baru. Oke, Jumat weekend. Mau weekend. Jumat berkah. Kan Kamis, dia kan tapping. Loh, sekarang hari Jumat apa hari Selasa sih? Jumat. Oh, udah kejadian kemarin di hari Selasa ya? Udah. Oh, kirain minta tambah lagi. Teng. Ayo. Tambah lagi, Aku hari tambah ini bawa lagi. Manado ya. Iya. Bawa Manado. Oke, ya. Kok nggak ada kursi sih di sini? Tas gue taruh mana dong? Taruhnya situ bawah. Ya nggak bisa loh, tas palsu tuh nggak boleh taruh di bawah. Orang tas KW doang. KW juga mangga 2 ya, barangan lo. Emang mangga dua sekarang. Oke. Judul hari ini, judulnya adalah Iseng-iseng aja berhadiah. Apalagi kalau serius, bisa beneran. Sekarang ini kita kedatangan yang sukses dan berhasil menjadi sarjana baru-baru ini. Wow. Kita panggil langsung ini dia, Ferry Salim. Ngapain di sini? Ayo pulang yuk. Ngapain ngumpul pada ngumpul? Mas, Ngapain ngumpul di sini sama Mas, mereka? halo, bisa nggak sih? Aku suka deh om-om kayak gini. Mana ini? Kamu suka? Oh, Ma, dia suka ngomong Dia suka. gini. Kamu Sama. Papa silakan silakan. dulu, Papa. Papa sarjana loh, ini loh. Ih, ngeri loh ini loh. Sarjana ini Papa. Coba kita lihat artikel dulu buat Papa. Ferry Salim umumkan lulus sarjana hukum di usia 56 tahun. Keren loh. Jadi emang Papa masuk kuliahnya telat apa gimana sih? Enggak, jadi saya kan dulu SMA terus kuliah dapat sarjana ekonomi gitu kan. Sarjana ekonomi. Terus kemudian belakangan ini saya merasa tertantang gitu loh, maksudnya kayaknya pengen sekolah lagi gitu. Oke. Akhirnya pengen sekolah lagi, kemudian juga tertantang sama anak-anak gue gitu. Coba sekolah lagi bisa nggak katanya gitu. Bisa, saya bilang gitu. Akhirnya udah masuk. Kemudian ya udah kuliah terus 3 tahun lulus. Itu Papa kuliahnya online apa tetap Papa ke kampus bareng sama ABG-ABG? Jadi gini, saya tuh ketolong sama pandemik terus terang aja. Oke. Jadi kalau misalnya nggak pandemik kan kalau kuliah tuh tiap hari harus datang ke kelas gitu. Sekarang Tapi ya. terus ketika pandemik semua kuliah tuh online. Yes. Jadi selama 2 tahun itu online, jadi ketolong. Karena kalau misalnya offline itu kan kalau misalnya nggak masuk berapa kali tuh nggak lulus gitu, nggak lulus gitu. Tapi Papa berarti punya teman baru anak-anak kampus dong, Pak? Oh iya dong. Oh. Nggak, Mau dulu dikenalin nih. nggak? Cuco-cuco loh. Oh iya, dia kali. Iya, mau. Apa? Mau. Ya kalau lu mau gue oke. Pak, ini biasanya kendalanya apa aja sih Pak setelah mutusin buat kuliah? Yang kendala yang paling susah adalah membagi waktu terus terang aja. ya. Karena kan harus kerja, ada urusan kantor, syuting, keluarga. Nah itu bagi waktu itu paling susah. Apalagi kalau pas lagi syuting terus pas ujian gitu loh. Ya. Itu susah banget. Kalau anak-anak akhirnya ngelihat papanya serius kuliah lagi gitu, anak-anak jadi tertantang, gue nggak mau kalah nih sama bapak gue nih gitu. Iya makanya anak gue yang kedua itu sekarang lagi ngambil S2 gitu Wow, kan. Akhirnya dia tertantang, saya mau ambil S2 nggak boleh kalah sama papanya gitu. Pak, tapi gini, S2 berarti ngambil jurusan hukum, Enggak, kalau anak saya S2 ambil communication. komunikasi. Apa? Saya ambil baru lulus sarjana hukum S1, terus sekarang lagi diprovokasi nih sama keluarga, ambil S2 dong, ambil S2 gitu. Oke, maunya Jadi kalau sarjana pertama S1-nya ekonomi, terus hukum berarti S-Hum, sarjana humor.
Lu pada Kalau kita kan memang hari-hari ngampus kan sama di UTI. juga kan SH, Kalau kita di sarjana UTI. humor UTI apa ya sih, kan. UTI? Universitas Tendean. Oh tendean. UT, oh UT. Iya kan kebukti ini kan karyawan-karyawan kalau pada keluar dari sini jabatannya bagus-bagus. Oh iya betul ya. UTI. Nah kalau ini Eyang Uti nih. Nenek jatuhnya. Gue sih gak ada masalah, gue harus berlaku baik demi anaknya ya. Pak, tapi sempat ngerasa mager gak sih pas dapet tugas banyak? Iya, yang paling susah tuh kalau kuliah hukum selalu banyak bikin tugas, kayak bikin tugas materi segala macam gitu. Apalagi ketika skripsi itu paling berat gitu. Skripsinya paling berat, paling susah. Apa kemarin Papa materinya? Nah, Materinya? materinya mengenai pengangkatan anak. Oke. Iya. Jadi dari prosesnya... Ingat dia nih, jadi bikin materinya begitu. Oh ya? Karena prosesnya kan, Iya, proses iya. untuk legal secara hukumnya. Iya, ya. iya, iya. Oke, nah tapi gini Pak, sama Brandon jadi kan sekarang Brandon juga kuliah. Brandon udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Dia nggak S2? Enggak. Malah papanya yang mau S2 Rencananya kalau jadi. rencananya. Jadi, Kalau didukung sama Igun, sama Rudy. oh tenang, baju tiap hari kampus bisa dari Igun. Ya. Ya enggak. Enggak, tapi penasaran deh. Sempat kuliah ekonomi, terus sekarang ngambil hukum. Kenapa ngambil hukum, Om? Karena menurut saya itu dalam kehidupan kita ini sekarang kita selalu bersentuhan dengan hukum. Oke. Bahkan setiap 5 menit kita bersentuhan dengan hukum. Misalnya kayak sekarang kita lagi acara di sini, kita salah ngomong atau kita menghina seseorang, kita bisa dituntut kan gitu. Iya Oh, kan? denger gak? Apa? Ada sepeda, pengen sepeda. Ada apa, olahraga ini kita, yuk kita kuliah lagi yuk. Setelah gue pikir-pikir Pak, Ya. setelah gue pikir-pikir. Ma, Pikir apa lagi? Ada perlunya juga Mak. Kita ada perlunya juga kita sekolah Tapi gue lagi, Ma. setuju banget sama Igun. Pak, jangan terlena. Tunggu. Bener kuliah lagi. Ya kan? Sesuatu yang baru, Iya. tantangan. Lu Ah. kan orangnya suka ditantangin. Hei, Pak, kasihan dosennya bisa dibetein sama dia. Pak, Dosennya dibetein. gini, aku jelasin dulu. Siapapun bintang tamunya, kalau dia memang badannya bagus karena dia atlet, dia kepengen olahraga. Ya, dia hobinya bersepeda, dia bilang, yuk kita bersepeda. Ini sekarang, kemarin siapa tuh bintang tamunya yang pas kemarin? Lupa gue, siapa sih kemarin? PNS, ya. pengen jadi Apa kita PNS. pegawai PNS aja ya? Ya, ini Enggak, sekarang tapi kalau kuliah. Enggak, kalau kuliah ini bagus juga. Lu mau ngapain kuliah hukum? Lu yang dihukum. Ya kan dihukum sama orang tua kita buat salah. Ya kan semuanya Pak. Jadi Mentang-mentang habis buat laporan ya, dia kadang-kadang. itu sehe. Sehe. Kita reka adegan yuk. Ini sekarang ceritanya lagi kelas offline. Om Ferry, Igun, dan Wendy juga Manda dapat tugas. Gue kalau kayak gini sih nggak kelas offline nih, main Mobile Legend ya. Mobile Legend gini. Hei. Mobile Legend gini. Kalau begini kita beda kali ya. Beda. Kenapa sih mereka tuh jarinya selalu pada begini? Karena gini ngerti. Om. Karena elu. Karena dulu kita pernah. Lurusin. Nggak bisa Udah Pak. pernah, lurusin. udah pernah kaji Naim gak bisa. Yuk, dan mereka yang tugas rumah, semua ngerjain tugas di rumahnya Om Ferry. Tapi Igun malah makan, Wendy, Manda malah main game. Terus yang marah siapa? Apa ini siapa yang kuliah nih ceritanya? Om Ferry. Ini gue yang kuliah ceritanya. Kita Di sini nih. Ini kayaknya Oh kelompok. Oh gue nggak mau kalau kelompok sama yang kayak begini. Ya kan? ceritanya. Karpet untuk Igun doang kali. Hai, nama aku Bella. Enggak, lu setting ya. ASL please gitu ya. Kamera roll, action. Wen, lu jangan di luar karpet, ntar ada buaya. Sini. Kata siapa? Kalau gue masuk ke karpet ini justru gue bakalan dimakan sama buaya-buaya. Dalam main game aja ngapain sih, Fer?
Ngapain ngerjain tugas, udah lah. Iya, gue juga malu sebetulnya kuliah nih. Lagian, Apalagi pelajarannya gue nggak suka banget. itu ibu dosen Ruben kan, dia tuh galak ya, tapi... Iya, dosen itu galak kan karena tua dia. Kamu lagi ngapain sih, Lok? Ini gue lagi ngirim data nih, Beb. Gak tahu. Ini loh bagian strategik marketing Jaya. Oh, ini yang mengenai pasal-pasal itu ya? Oh, kalau mengenai pasal-pasalnya yang pasal-pasal ngerti nih. Bro, pasal gimana bro? Pasal. Apa? Pasal-pasal. Enggak, kemarin gue makan 2 pasal aja kalau itu mah. Kemarin itu. Tapi gua kasih tahu hati-hati ya, lu jangan sampai melanggar pasal 2159. 2 orang jadi 1 dalam 5 menit jadi 9 bulan. Smart. 9 bulan 10 hari tepatnya. 9 bulan 10 hari. Bye-bye ya kena. Tak lama Papa Ferry pun marah karena teman-temannya tidak ada yang belajar. Aduh, gimana sih? Lu belajar yang bener dong. Gua kan gak enak sama Ruben. Ya gimana kan kita juga SH, tapi Iya. sarjana hantu. Sarjana hantu ya. Udah lah, nggak usah lah. Kalau gue mah udah IPK gue bagus. Gun. Gue mah lagi nyender. Lu lihat nggak tuh? Lu lihat nggak tuh? Tuh. Halo semuanya, Iya. tugasnya udah selesai. Maaf, rambutnya majuin dikit dong, mundur banget. Ya kan ini masih pagi. Ini kan masih pagi ya. Orang kalau pakai wig maju dia ke belakang banget wignya. Ya, coba dong itu. Makin mundur. Amanda, tugasnya udah selesai belum itu? Ferry yang ngurusin tugas, saya mah tinggal tanda tangan doang. Bentar. Tugasnya tugas apa sih sebetulnya? Apa? Tugasnya tugas apa? Itu ilmu pelajaran dalam. Sebenarnya ngajar apa? Cari jodoh. Udah nggak mau gerak nih. Bangun nih. Bangun. Kamu nyaman ya? Ih, gue tuh kayaknya titisan Cleopatra deh, Beb. Tapi selain sukses kuliah, Amperi juga sukses juga loh jadi ayah idaman. Aku ada artikelnya, ini dia. Amin. Netizen iri kepada Brandon Salim karena memiliki ayah idaman. Ya, setuju nggak sih Pak dibilang ayah idaman? Gue nggak bisa bilang setuju atau enggak, tapi yang Setuju aku bilang karena Enggak. sweet. bisa menilai itu kan anak-anak gue gitu, Ya. maksudnya gitu. Mereka setuju atau enggak. Kalau gue nggak bisa, gue cuman mencoba untuk menjadi ayah yang baik aja sih sebetulnya gitu. Tapi Om Ferry pernah marah nggak sih? Marah lah kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, gue pasti marah gitu. Tapi marahnya yang nggak kayak kasar gitu, enggak. Tapi Tetap- papa tuh kalau marah ke satu orang apa nyerembet? Kalau Ruben kan kalau satu. Loh, Belum. kalau marah, dia kalau marah itu satu butik sampai disuruh tiarap begini semua nih. Iya, ledakan bom lebih kalah dibanding Parah. Dia, ya, dia diam. Semua orang kena gitu ya. Iya. Yang nggak bersalah juga kena gitu. Kasihan lu, tega banget Makanya sih. kalau Gunung Fujiyama lagi tenang udah diem dulu deh. Ya, jangan diganggu, udah diem. Pak, Iya. jadi menurut Papa apa aja sih yang harus dimiliki oleh seseorang biar bisa jadi ayah idaman? Sebetulnya menurut gue sih itu hal yang dilakukan sama semua orang ayah. Termasuk lu kan, gue lihat kan lu juga ayah idaman banget gitu. Nganterin anak terus kemudian dicium dulu di depan sekolahan gitu, dipeluk dulu gitu kan. Iya, karena itu Kayaknya dijaga banget anak-anaknya. Ini Kalau- juga salah satu kalau anak ayah aku sih idaman. nggak mau diantar-anterin gitu tipenya kalau anak aku. Ya anak lo tuh nggak dianterin, disimpan di gudang. tapi memang dia artisnya kontroversi. Iya. Apapun yang dilakukan sampai dia punya anak pun kontroversi. Iya. Kalau boleh tahu emang anak apa ya? Anak arwah. Makanya lu keluar jangan di lokasi syuting mulu. Jadi geger akan boneka Iya. itu Manda. Nanti kita Namanya ceritain BA ya, bukan brand ambassador, boneka arwah. Iya. Tapi udah lama nggak keluar lagi anaknya. Udah dikasih orang. Oke. Padahal tuh cakep banget loh. Cakep banget mukanya kayak gua kecil. Sayang banget dikasih orang, sayang banget. Kenapa, Pak? Tapi Ya, beda, sayang. Om Ferry beda. Kalau anak kita nih belajar,
Anak dia berdebu. Belum aja dia, udah pengen ya. Belum aja lo lagi tidur selimutnya ditarik. Ya biarin gua taruh anak lu di Jimmy Jeep. Ngapa lo? Ke atas dong. Anaknya pernah ditaruh di atas Jimmy Jeep terbang. Beneran? Iya pernah. Iya. Amanda bingung pasti. Di antara. Makanya nanti ceritain ya. Iya, Kali nanti. aja boleh punya nanti. Jangan. Jangan Manda, kalau saran gue ntar lu rame. Iya. Udah jangan deh Manda. Udah geger capek gegernya Manda. Capek Manda, ya Iya, Allah. Padahal beli juga gak pakai duit dia. Iya tapi ya. Jadi balikin duit gue kan gue gak jadi gitu. Dari mana? Apa? Balikin duit gue, yang beli gue. Tapi gue nggak boleh ngakuin itu dari gue. Kira udah viral. Ini mah dari Oma katanya. Lagian Tapi Gun, lu tuh punya anak udah ya kan? Terus Belum. kemudian udah kan waktu itu anak-anakan. Oh iya. Ya, punya anak-anak kan udah, punya pacar udah, punya usaha udah, pasangan hidupnya mana? Banyak gue yang jawab ya. Dia tuh sebenarnya Pasangan hidup yang resmi gitu loh. banyak yang gak ngakuin dia tuh memang sejenis pohon ya. Tapi ini gak ada yang tahu. Nah kalau perkawinan aku kan menarsisin cangkok. Tapi alhamdulillah gue melewati hari Valentine dengan lega ya. Lega ya. Apa mana? Oh udah lewat ceritanya ya. Om Ferry aku mau nanya deh. Iya, Dari Manda. anak Om yang sifatnya itu sama siapa? Anak saya yang perempuan, Oh ya? yang nomor Mana 2, yang cewek? Tapi Brenda. emang kayak Iya. gitu sih. Aku sama papaku pasti aku juga akan lebih dekat sama papaku. Pasti Sifatnya ya? sama. Iya, iya, betul. Terus temen ngobrolnya tuh lebih ke papa. Berarti kalau Iya. anak laki lebih ke Ke ibunya biasanya. Nah makanya kita ke ibu-ibu kali ini ya. Nih, Pak, coba pertanyaan contoh. tadi ulang lagi gimana tadi? Tapi Kenapa Wendy sih, kenapa enggak. sih kita begini? Kenapa sih? Emang Wendy kayak ibunya enggak ya? Kata siapa? Pengen tahu dong Pak. Pengen tahu dong kalau misalnya Papa nih misalnya ngasih tahu anaknya gitu. Kayak gimana sih coba? Enggak, Tanya kalau- aku sama Ruben pulang malam ya. Iya. Brenda, gue Brenda. Apa lu Brenda? Ya lu Brandon ya Iya. terserah. Bentar. Lu Brenda? Ya. Berarti lu Horden. Apa gimana nih? Itu berenda. Oh. 10 gelombang. Kalau marah ya. Oke. Action. Iya. Pak, sorry kita pulang malam Pak. Oh abis dari mana? Oh sepi nggak ada tamu. Bete. Bete banget. Karena kita punya Enak restoran. kafe. Otaknya kemana-mana kadang. Tapi kan gue baru nanya abis dari mana. Kan lu bisa Abis aja abis kafe, dari gaul, kafe, abis dari mana Pak. gitu. Kafe. Papa nggak marah, tumben biasanya Papa marah. Oh enggak. Kenapa harus marah kan kalian abis usaha, abis jagain kafe, jagain restoran. Kenapa harus Pak, marah? selalu dimanja anak-anak kita. Ma, sini Ma, sini. Om. Oh maaf sebelumnya. Aku orangnya gampang nyaman loh. Om. Tapi gini, Main dukun dia. Pasti main dukun. Gue udah bilang main dukun. Lu yang main dukun tuh. aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Ferry Salim. Beda. Rayakan wedding anniversary ke-27. Netizen pengen punya suami kayak Wendy Cagur. Bukan. Kayak om. 27 tahun tuh Pak. 27 tahun. Terus kenapa gue diliatin begitu? Iya pasti melewati. Ngejaganya tuh gimana Emang, sih, Om? Iya pernikahan perak udah. Lu udah mulai pada goyang-goyang ya?
Ini kan papa 27 Loh, tahun. kalau pernikahan yang namanya konflik itu mah pasti ada. Biasa ya. Tapi paling nggak kita menikmati dan menjalani pernikahan. Bener weh. Jadi Kak Igun kapan nikah? Dia bilangin ada pohonnya belum. Gak usah di zoom. Pak, Mau ngajak nikah gua kagak lu zoom pak gue. Igun itu bakalan nikah kalau Tom and Jerry follow-followan di Instagram. Pak, apa? Iya gue nikah kayak. Iya, bagus. Pak, tapi gini, apa sih perjalanan 27 tahun yang bisa mungkin menjadi garis besar pasangan-pasangan muda yang lain untuk belajar? Nomor satu adalah kita selalu respect sama pasangan kita. Menurut saya respect itu sangat penting sekali karena kalau respect itu artinya kita tidak mudah untuk saling mencurigai. Kemudian kita juga tidak mudah untuk kayak misalnya meriksa dompetnya dia atau meriksa handphonenya dia gitu. Jadi kalau kita respect itu begitu. Sehingga kita merasa saling percaya gitu. Memberi ruang ya pak. Iya. Dan saya orang yang sangat terbuka gitu. Ketika misalnya istri saya mau ngeliat handphone saya kasih gitu. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Tapi dia tidak pernah melakukan itu gitu. Oke. Jadi ya diperbolehkan tapi tetap masing-masing ada privasi juga. Iya, privasi sangat penting sekali. Kalau misalnya kayak anak-anak saya gitu di rumah ada surat buat dia atau ada kiriman buat dia atau kiriman buat istri saya. Kalau yang bukan nama saya nggak boleh buka. Begitu juga yang kiriman buat mereka nggak boleh buka gitu. Jadi respect itu sangat penting. Kalau dia mah semua dibuka. Iya. Dia emang di rumah gak ada siapa-siapa cuma dia doang. Di rumah sama siapa? Ya nggak ada, tapi kan kalau di update grup Istana Negara, Oh iya. itu kan, Pak ada kiriman, Apa manggilnya? Pak. Pak, ada kiriman. Terus Bapak jawab apa? Tolong buka. Jadi buka dulu, takutnya kan kiriman apa-apa gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau pokoknya istana tuh harus tahu itu peraturan ya. Iya, semua harus Istana tahu. boneka. Ren, lu Ren ini kan juga romantis kalau posting bareng istri di Instagram, ya kan? Aku punya buktinya, ini dia. Serum yang selalu bikin aku awet muda dan bahagia adalah serumah denganmu sayang. Baca Kamanda. Kalau sainganku cuma mantanmu aja, mah urusan sepele. Papan tulis yang diam aja aku hapus, apalagi kenanganmu. Aduh. Pengen dihafal, dihafal. Lu pengen dihafal kan? Om Ferry, Kalau pasanganmu Nah. suka ngembek, ngambek. Ngambek. kalau pasanganmu suka ngambek, diamkan selama 5 menit, lalu matikan api dan aduk hingga merata. Oh. Kalau Igun tulisannya beda. Kalau pasanganmu suka lembek. Kalau pasanganmu suka lembek, Ya. bangunin lalu dudukin. Ajak ngobrol. Bener. Bangunin, dudukin, ngobrol. Ngobrol, ajak ngobrol baik-baik. Apa gitu Amanda? Nih, cintaku ke istri kayak utang kartu kredit. Awalnya kecil dan sedikit, makin lama makin banyak dan menumpuk sampai nggak bisa lunasin. Ini nulis sendiri atau bayar orang Om? Oh, Kak Ruben kali ya? Itu Igun Oh, itu gitu. juga. Kayak gue ini. Kenapa Wendy ngomong begitu tuh? Dia ngomong tuh kayak gue. Kenapa sih? Karena dia pakai jas. siapa sih nyinggung? Igun, no, Igun. Untuk Ini fit mah yang aja. aneh asisten-asistennya Komeng, lo tau kan dia bikin skrip. Bukan. Yang kalau lagi acara-acara komedi yang suka nge-briefing. Iya, bukan. Nih. Masa? Kimo. Emang bikin sendiri apa bayar Om? Bikin sendiri. Tuh, gitu. Itu kalau lagi so sweet gitu, istri ngelihat pas lagi ngetik ketawa sendiri apa gimana? Enggak, biasanya kan enggak, bukan biasanya di luar rumah kalau bikin gitu di mobil kebanyakan kalau lagi macet gitu bikin. Gitu. Terus kemudian begitu posting, terus ngetek namanya dia kan gitu. Terus kemudian dia paling kasih tanda hati atau apa gitu. Dia Tapi udah tahu nggak suaminya kayak pernah gini. lihat respon langsung nggak istri kayak gimana? Tapi lucu juga gue suka respon yang kayak tadi tuh. Nggak Belum pernah. pernah gue dapetin. Ya. Mau nggak lu jadi istri gue?
Ya udah gini, kalau mau jadi istri, kalau kamu jadi suami aku, abis jeda pariwara berikut ini aja. Pariwara. Ya. Iya. Dan manis yang saat ini tetap di Brownies, obrolan manis.